Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. BHS, The Art of Craftsmanship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Bashir wa nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanghaliku bihi abwabul syar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar birahmatika ya arhamar rahim. Sahabat Al-Baja TV, begitu indahnya ketika kita melihat orang-orang yang sukses dengan dunia mereka. Tapi berapa banyak di antara mereka yang hanya menikmati dunia tapi nggak pernah memahami akan nikmatnya keindahan akhirat. Oleh karena itu kami hadir dalam program Inspirator Dakwah Al-Baja TV. Kita akan berbincang, menggali, mengetahui bagaimana mereka sukses di dalam usaha mereka, di dalam membangun brand mereka, sampai kepada puncak yang dimana mereka semakin dekat dengan Allah dan semakin menuju dalam dakwahnya Rasulullah SAW. Hari ini kita bersama dengan salah seorang yang sangat sukses pastinya kalau kita melihat setiap konten-konten nih yang dihadirkan dari Al-Baja TV, terutama bagaimana beliau dekat dengan para ulama melalui produknya, melalui customnya, dan melalui busananya. Inilah dia, kita bersama dengan Abah Haji Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Adi? Sehat walafiat. Jauh-jauh datang dari Cirebon. Masya Allah. Untuk membantu menyukseskan kegiatan Maulid Akbar di Al-Bajah Batang. Semoga langkahnya, niatnya akan menjadi catatan Allah untuk mencapai ridha Allah. Amin. Allah. Alhamdulillah. Ini juga kalau ngelihat dari persiapan dan bahkan yang menariknya lagi adalah ceria banget nih. Apa yang membuat Abah ini ceria banget nih? Yang pertama, ceria adalah tak lepas daripada tujuan hidup. Tujuan hidup. Iya, kalau kita tujuannya baik, positif, penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah, pastilah kita akan ceria. Karena hidup ketika tidak dinikmatin ya akan menjadi beban. Iya. Tapi ketika kita dinikmatin dengan keimanan dan ketakwaan dan kita ikutin alur. Iya. Hati kita, yang penting alur kita menuju kebaikan, menuju ridha Allah, itulah yang membuat kita semakin ceria, semakin senang dan semakin bahagia. Tentunya bahagia dunia akhirat. Masya Allah. Itu amin. Menjadi kuncinya. Amin amin. Masya Allah. Baik, Abah Haji Hartono. Kalau kita bicara mengenai masa kecil, Abah itu kelahiran dari Batang. Ya, Batang, Jawa Tengah, Wringin Gintung tepatnya. Wringin Gintung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Di tahun berapa, Abang? Alhamdulillah Allah lahirkan dari kedua orang tua kami, Bapak Haji Turyono dan Ibu Haji Arhayu. Kami terlahir dari 6 bersaudara. 6 bersaudara. Bertepatan itu saya anak ketiga dan saya lahir pada tanggal 2 Mei 1972. Alhamdulillah umur saya sudah 53 tahun. 53 tahun. Alhamdulillah. Kalau Klingkem itu masih ingat? Oh, saya ingat sekali. Ingat sekali. Itu kayaknya di usia Abah ini permen itu hanya ada di Batang atau di seluruh Indonesia? Kalau Klingkam itu nama permen yang permen. Dulu menjadi kesukaan kami. Ya, ketika kami mendapat uang 5 perak. 5 perak itu bentuknya koin seperti uang yang sekarang koin, yang 200 perak itu. Dulu itu 5 perak itu dapat 5 gitu. Dapat 5. Dan 5 itu kita makan dari pagi sampai sore. Oh, karena biar hemat gitu kan. Padahal kalau dimakan sekali juga habis sebenarnya. Dan karena itu permen yang sampai sekarang masih mengingatkan memorial di masa kecil. Berarti sebenarnya
pemirsa Al-Baja TV di masa tahun itu. Tahun berapa tuh kalau ada permen Iya, keringkan? permen keringkan itu usia saya sekitar ya 6 sampai 8 tahunan lah 6 masih sampai ada. 8 tahun. Nah, jadi kalau ditambahkan dengan 72 ya antara tahun 78 sampai dengan 90-an. Sampai Sampai 80-an. Masya Allah. Masa kecil. Masa kecil. Tapi di masa itu di usia berapa tuh Abah kalau sekolah itu apa? Berarti kalau di usia Abah itu di sekolah rakyat atau SD sudah? Kita udah SD. SD di Beringin Gintung 1. Beringin 1. Tahun berapa mulai Beringin masuk Gintung SD? 1, saya masuk SD. Waduh, nggak ingat itu. Nggak ingat ya? Nggak ingat saya. Saya nggak ada persiapan itu. Nggak ingat. Tapi kalau gurunya, SD ada ingat? Gurunya SD ingat. Saya dulu masuk dengan Pak Suryadi namanya, kepala sekolahnya SD Beringin Gintung 1. Oh, Nah, kemudian Masya Allah. diajar oleh Pak Bejo, Mm-mm. oleh Pak Edi, dan oleh Bu Sinta siapa, nggak lupa. Nggak Itu lupa. guru-guru SD Guru-guru masih SD saya. ingat? Masya Allah. Alhamdulillah. Itu SD 6 tahun. 6 tahun. Kalau di SD itu pernah nangis gak? Di SD saya awal masuk ya memang saya punya karakter mungkin tidak terlalu penakut ya. Nah, jadi saya cuek aja, suruh Iya. belajar nulis, saya nulis gitu kan. Kalau nggak bisa ya udah kita diem aja, nanti minta belajar gitu kan. Iya. Alhamdulillah pertama masuk nggak bisa bikin huruf aja nggak bisa. Nggak bisa. Alhamdulillah. Kelas 1. Alhamdulillah nggak bisa pertama Alhamdulillah. masuk. Tapi karena kita punya saya harus bisa gitu kan. Nah, akhirnya kita di rumah belajar. Belajar. Alhamdulillah besoknya saya bukan A lagi, A, B, C saya bisa bikin. Oh. Jadi kita dikasih huruf A, besok itu saya akhirnya bisa bikin huruf 3. Karena kita dikasih lembaran A, B, C, D sampai Z gitu kan. Nah, mana yang bisa bikin ya langsung bikin. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi selangkah lebih maju. Nah, 2 langkah lebih maju. 2 langkah karena BC ya. Nah, BC-nya BC. tambahan. Baik, kalau dari SD kemudian ke SMP. Ya, kita memang jenjang pendidikan saat itu memang pilot. Ya. Mas Abi. Karena mohon maaf, dulu kita sekolah itu nggak ada antar jemput seperti sekarang. Ya. Dulu kita sekolah itu jalan kaki. Jalan kaki. Dari sini ke sana ke SD itu jalan kaki, ya sekitar ya 500 sampai 600 meter sih, nggak 600 jauh. meter. Oke. Nah, tapi menjelang SMP itu saya juga bukan berarti kita harus menodong orang tua. Saya tuh minta cuman belikan sepeda untuk saya ke SMP. Perjalanan dari rumah ke SMP saya itu kalau musim hujan itu bukan saya naik sepeda, tapi sepeda saya naikkan ke pundak. Oh, karena Jalannya ini apa namanya blekuk, celumpur, nggak bisa. Oh, tanah gitu. Tanah becek yang gitu. becek ketika hujan ya udah kita lewat nggak bisa gitu kan. Artinya tanahnya tidak mendukung saat itu, belum diaspal, belum dibatu ya, masih tanah merah, sehingga kalau hujan itu ya bukan saya naik sepeda, tapi sepeda kita naikin nanti di jalan raya kita goes ke sana. Baru digoes. Dengan jarak hampir 4 kilo. 4 kilo. Kita PP. naik Itu sepeda. selama 3 tahun. 3 tahun. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Tapi yang menarik lagi adalah Abah ini juga jualan telur entok apa tuh? Oh, saya ketika SD kelas 3 itu kita mulai butuh uang, Ustadz. Butuh uang untuk bagaimana memenuhi kebutuhan seperti ongkos sekolah, jajan dan lain sebagainya. Dan saat itu tuh saya memang dibeli kewasan orang tua, boleh ambil gori, boleh nyari kayu gitu kan. Gori itu apa? Gori itu nangka. Oh, nangka yang muda, kecil. nangka muda. Ya, yang buat ngerujak daripada biasanya. busuk ya buat tadi megono tadi. Buat nasi megono khas Batang. Oh. Jadi dipersilakan daripada busuk petik untuk ongkos sekolah. Nah, tapi kalau nggak musim itu repot juga kita. Akhirnya kita punya ide karena saya punya banyak entok. Nah, entok itu saya kasih telur bebek ketika dia udah waktu ngeremin. Telur entoknya saya ambil, saya kasih telur bebek. Nah, telur bebek itu kalau kita beli 100 perak dulu tahun 89 bulan itu 100 perak satu. Nah, kalau nanti 23 netes itu perempuan untuk betina, maka 1 ekor dihargain 1.000 perak saat itu. Jadi saya modal 2,5, kalau dapat 15 lahir betina aja kita udah untung banyak. Nah, saya punya 5 ekor entok itu, kita setiap netes itu kita jual, kita kasih lagi telur lagi 25 lagi sampai 3 kali. Dan pembelinya alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Masya Allah. Pak Karman orang Gintung. Orang Gintung. Masih hidup sekarang. Masya Allah. Dan sampai sekarang masih jualan telur, masih pemborong telur. Udah tua sekali. Ini masa kecil, sehingga uang yang terkumpul itu banyak membackup kami untuk jajan, untuk main beli apa aja lah gitu. Karena kita kemandirian di zaman SD pun itu sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya udah belajar dari kecil mandiri, Ustaz. Tapi diantaranya juga ngurus kambing.
Ya, di samping ngurus kambing saya setelah kelas 6 sampai SMP sampai ngurus kambing. Bahkan ada satu kisah yang menarik. Ya. Kita itu ketika kita kecil itu kami diberi modal sama ayah saya itu 4 ekor kambing perempuan. 4 ekor kambing. Nah, yang udah siap bunting. Nah, itu 4 ekor kambing siap bunting itu ketika kita pelihara 1 tahun, itu anaknya rata-rata 2. Oh, Sehingga, lahir 2. Lah, jadi langsung jadi 12 ekor sama bibitnya. Nah, ketika udah 12 ekor menginjak dewasa, maka si bobon yang tahun kedua lahir lagi. Maka hampir jadilah 16 ekor. Kemudian, dari anak yang awalnya? Dari bibit yang awalnya 4. Iya. Nah, setelah 3 tahun kita jual, akhirnya kita belikan kerbau. Kerbau itu namanya gudel ya. Gudel itu anak kerbau. Gudel yang masih ya umur 5 bulan, 6 bulan. Kemudian kita pelihara 2 tahun jadi pelen, kita jual dan kita sama ayah saya dibelikan kebun. Oh. Itu berulang. Kerbau itu bukannya buat apa tuh kalau di sawah? Bajak bukan ya? Bajak kalau cuma 1 nggak bisa, Ustaz. Kita rata-rata pelihara untuk niaga. Niaga itu kita gede, kita jual, kita belikan tanah. Nah, sehingga alhamdulillah ya selama saya ikut bapak sebelum merantau ke Jakarta, itu kita sampai 3 kali berturut-turut dari kambing jual jadi jadi gudel pelihara jadi pelen, kerbau dewasa, kita jual, kita belikan tanah. Emang saat itu tanah itu ya murah, tapi duit juga susah gitu kan. Nah, tanah itu ada yang 1 erap itu cuma 200.000, ada yang 1 erap 700.000. Nah, sesuai dengan kemampuan kita jual kerbau itu. Tapi yang menariknya lagi adalah berarti kalau guru-guru SD aja sampai hafal. Kalau SMP, guru SMP siapa? SMP saya teringat dengan yang namanya Pak Soehartono. Namanya persis seperti saya. Soehartono. Guru apa beliau? Beliau guru fisika. Guru fisika. Sama guru biologi kalau nggak salah. Apa yang membuat sampai sekarang ingat dengan nama Saat beliau? saya SMP kelas 1, kunci sepeda saya hilang. Kunci sepeda saya hilang dan beliau salah satu guru yang membantu melepaskan kunci sepeda cenggi saya itu. Sehingga alhamdulillah itu teringat-ingat sampai sekarang, dan saya suka silaturahmi ke beliau melalui Baypon. Nah, masih saya siap bulan, kadang-kadang siap tahun kita masih silaturahmi Baypon sama beliau. Beliau tinggal sekarang di Solo. Oh, di Solo. Itu berarti beliau adalah guru fisika. Guru fisika ya. Dari kelas 1 atau itu kelas 1 aja waktu itu. Kelas 1 itu kelas 1. Nah, ada juga Pak Hermanto ya kan. Ada Pak Sudarsono ya kan. Itu juga memorial kami ketika kami dulu kelas 2 main bola. Nah, tangan kami patah. Terkilir. Patah dan beliaulah yang menolong kami, membawa kami ke orang tua kami. Ada berarti Abah walau begini juga pemain bola ya? Alhamdulillah. Saya main bola sampai punya anak 2 sama masih main bola. Nah, mulai mendalami dunia silat. Masya katanya kan Allah. Ini silat juga nih katanya. Itu sejak SD atau pada saat SMP? Karena kan kalau di zaman sekolah itu ada namanya ekstrakurikuler. Nah, itu mulai senang dengan silat atau menggeluti silat itu di kapan? Pada kehidupan Ustadz, kami ini adalah laki-laki. Setidaknya ketika kita belajar keluar, maka kita tidak mesti harus menjamin keamanan pada orang lain. Setidaknya kalau kita punya bela diri, maka setidaknya kita bisa nangkis, ya kan, atau bisa membalas, gitu kan. Tapi kita punya musuh jangan dicari, jangan lari. Nah, saya saat belajar pertama adalah dulu belajar merpati putih. Itu saya waktu SMP. Itu pencak silat ya? Pencak silat, merpati putih. Ya. Kemudian saat saya merantau ke Jakarta, saya sempat dipalak preman-preman, ya, gara-gara saya punya duit nggak mau kasih, saya ditonjokin. Nah, sehingga kok saya diginiin gitu kan. Nah, akhirnya saya cari guru. Pertama saya ke Jakarta, yang saya cari adalah guru. Alhamdulillah itu dapat guru saya. Guru silat khusus? Guru silat. Memang sengaja? Sengaja. Dan menyambung dari merpati putih di SD? Tidak menyambung, beda. Beda? Kalau yang saya pelajari adalah Silawa Bekti Buka 3, SBBT. Nah, itu salah satu bela diri yang memang ya cukup rumit ya, cukup kita dalami dengan baik, karena satu jurus cuma 1 tahun, Ustaz. Satu jurus sama 1 tahun. Dan kita setiap kenaikan jurus kita ada semacam selamatan lah gitu, syukuran lah ya. Nah, itu dengan beberapa teman gitu. Oh, jadi kirain tuh memang dari SD ekstrakurikulernya silat. Mulai SMP gitu. Mulai SMP. Nah, ini yang menariknya lagi adalah kan Abah 6 bersaudara. Iya. Kenapa Abah nggak melanjutkan ke SMA? Tawaran dari orang tua kami, ayahanda dan bunda, menyarankan
kami untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi terbentur dengan keadaan adik saya yang masih kecil-kecil, maka kita juga tidak bisa mengambil kebaikan orang tua begitu aja. Karena saya juga sudah melihat dunia saya, sekalipun saya nggak kuliah, saya bisa mencari. Sekalipun saya nggak kuliah, mungkin saya bisa menggunakan tenaga saya untuk bisa meraih, insya Allah lah, rezeki yang halal, saya bilang. Makanya ya dengan orang tua sedih, saya pamit untuk ke Jakarta saat itu dengan doa, ya Allah semoga perginya saya ke Jakarta Bapak Amam ridho. Itu yang saya minta sama beliau sehingga saya tidak merepotkan. Nah, biaya yang untuk saya sekolah ke lebih tinggi, ya mudah-mudahan bisa buat adik-adik saya. Karena masih ada 1, 2, 3 yang kecil-kecil. Dan lagian saya juga punya prinsip ya, pendidikan itu untuk kelas kami saat itu ya mungkin nomor 2. Artinya kita bisa pakai kejar paket. Berarti yang seharusnya Abah itu melanjutkan SMA, ada nggak sih pada saat di kelas 3 SMP gitu, saya kepengen ke SMA negeri ini. Tapi akhirnya, tapi saya punya adik. Nah, tapi ada nggak sih pada saat itu tuh pengen naik ke SMA atau STM negeri yang diimpikan? Saya dulu pengen di SMA 1 Batang. SMA 1 Batang, apa tapi yang pengen gitu? Yang buat pengen di cukup SMA? favorit SMA saat favorit. itu. Cuman ya lagi-lagi saya melihat dengan situasi orang tua kami yang memang hidupnya ya sebagai petani. Bertani itu kalau panen ya kadang-kadang cukup buat nggarap aja. Sisanya buat makan gitu kan. Saya tahu persis karena saya terjun langsung dari kelas 4-3 SD itu saya ikut membantu orang tua saya. Ikut nyangkul ya? Nyangkul, bahkan saya kalau nggak bisa galang itu bikin pematang itu saya pakai tangan. Kerapinya pakai tangan gitu kan. Bahkan ya banyak kaki-kaki saya ini yang kena pacul, kena cangkul, kena golok, kena zaman SD, terus kena kampak. Ya karena kita memang berjibaku untuk bagaimana saya bisa membantu orang tua saya semaksimal saya dan sebisa saya. Sehingga saya nggak mau jadikan anak ini menjadi anak yang pangku tangan, ungkang-ungkang ulu, ungkang-ungkang kaki, saya nggak mau. Makanya kecilnya saya ya banyak warga sini menyaksikan, ya saya paling luar biasa di antara sekian banyak teman-teman sama orang tua kita. Memang saya berjibaku membantu sehidup semati sama bapak kita dan mak saya. Jadi lebih mengorbankan bermain dan senang-senang di masa kecil. Jelas sangat saya korban. Saat itu saya nggak bisa bermain, jarang. Bahkan orang tua kita ketika melihat permainan yang tidak diinginkan oleh beliau, contohnya main gaple dengan karet, itu saya langsung dimasukkan ke kamar dan saya dikasih asap biar kapok namanya. Dan saya biar nggak main lagi. Dan memang saya kapok. Justru saat itu malah memotivasi lagi. Saat itu saya bilang orang tua saya kejam, teman kita main kok nggak apa-apa, nggak dia. Sementara saya main kok diginiin. Gitu. Saya waktu itu mencerca orang tua saya, kok kejam amat gitu. Tapi ketika umur 19 tahun, ketika saya merantau ke Jakarta, teman-teman saya habis duitnya untuk main judi. Tapi saya justru duit saya kumpulkan untuk beli tanah. Itu jadi bukannya menyusut malah bertambah. Dan saya bilang saat itu ternyata orang tua kita tiada duanya. Karena bukan berarti kejam, berarti mendidik anak tidak main judi. Masya Allah. Dan ini yang membuat juga menarik lagi adalah Abah merantau ke Jakarta, kemudian mengorbankan masa pendidikan dari sekolah favorit yang diimpikan, tapi lebih baik biar deh adik-adik yang melanjutkan sekolah. Abah merantau untuk mensukseskan. Yang menariknya lagi, Abah dibawa atau bersama dengan nenek. Yang dulu diceritain. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Ada yang baru di Al-Bahjah TV. Program-program spesial yang siap menemani akhir pekan jadi lebih seru dan bermakna. Kisah nyata para pelaku usaha muslim yang berjuang dari nol, penuh kegigihan dan ikhtiar, hingga kini menjadi pengusaha sukses yang dermawan. Ya seperti kita kursi-kursi seperti ini. Ini awal kita produksinya seperti ini. Abah Masa Kini, setiap Ahad ke-1 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bincang seru bersama Asatidz Al-Bahjah, mengulik isu-isu menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kita niatkan bahwa kita kerja ini untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Bincang spesial, setiap Ahad kedua pukul 20.00 waktu Indonesia Barat.
menelusuri perjalanan dakwah Buya Yahya ke berbagai kota, pelosok negeri hingga mancanegara. Lebih dekat dan lebih personal, mengikuti keseharian Buya dalam berdakwah. Kita saksikan bagaimana kedekatan guru kita tercinta Buya Yahya. Buya Menyapa, setiap Ahad ketiga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mengungkap rahasia sukses para pengusaha muslim yang tak hanya berbisnis, tapi juga berkiprah dalam dakwah. Kisah inspiratif yang penuh hikmah dan semangat. Saya ingat Buya ceramah, sedekah. Allah, kuncinya sukses sedekah. Inspirator dakwah, setiap Ahad keempat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Al-Bahjah TV. Sahabat Al-Bahjah TV masih bersama dengan kami dalam program Inspirator Dakwah bersama dengan salah seorang anak petani yang justru berawal dari kemandiriannya, hijrah dari Jawa Tengah menuju Jakarta, menghasilkan kesuksesan yang juga membawa kebahagiaan kedua orang tuanya. Masih bersama dengan Abah Haji Hartono. Kalau panggilannya apa sih, Bah? Saya mendapatkan nama Mang Hartono dari lahir, dari orang tua saya. Kemudian ketika saya berangkat haji, saya berpamitan dengan askar. Waktu itu saya mau ke Madinah. Iya. Maka saya ditambahin dengan nama Muhammad Hartono. Muhammad Hartono. Haji Muhammad Hartono itu dari askar. Itu saksinya waktu itu ada 5 orang teman haji saya. Oh, Masya Allah. Mereka minta juga, saya minta ini dong. Lah. Beliau bilang gitu. Wallahu a'lam bishawab. Alam. Tapi kalau panggilannya tuh lebih masyarakat sini dari masih kecil tuh ada panggilan khusus gak sih? Ada. Apa? Harto aja panggilnya. Oh, Harto. Karena Hartono itu kata bapak saya itu har-haran ono. Artinya? Setelah ada hajatan saya lahir. Emang iya, saya lahir itu setelah ada wayang. Jadi wayang itu semalam suntuk, jam 5 saya lahir. Dan bahkan lahirnya saya di tempat mak saya nyinden. Karena mak saya kan dulu, mohon maaf ya, itu bukan pekerjaan istri, tapi pekerjaan yang bagi saya mulia karena menggunakan suaranya untuk nyanyi. Kalau bahasa kita nasyid gitu ya. Nasyid. Jadi kalau wayang itu kan ada sinden namanya. Itu mak saya tuh sinden. Bahkan saya lahirnya di situ. Di tempat orang hajatan, ya, makanya namanya Hartono, Harharan Ano gitu kan. Ada yang maknanya juga kata Hartono itu ada harta, wallahu bishawab. Itu hanya sekedar bahasan-bahasan yang penting berhusnudzon dari sebuah nama yang diberikan. Yang penting saya ayah saya memberikan yang terbaik untuk saya gitu aja. Masa kecilnya lebih dikenal dengan Harto, iya, Harto. Lebih Harto. Iya. Dari SD dipanggilnya Harto. Tapi bahasa Jawanya bisa? Harto itu kan harta kan sebenarnya. Iya. Kalau ngomong Jawanya bisa? Oh, saya ngomong Jawa bisa. Oh, bisa. Kalau saya ngomong Jawa, saya ngomong Jawa. Bah, menariknya lagi adalah Abah merantau ke Jakarta di usia yang saat itu harusnya sekolah SMA. Tapi justru lulus dari SMP, Abah malah merantau bersama dengan nenek. Gimana itu? Udah saya sampaikan tadi, ya kan, yang perihal adik-adik saya masih kecil-kecil, sehingga saya mengambil keputusan. Yang saya yakin dengan keputusan itu adalah Allah akan ridho. Karena pada dasarnya setiap kita melangkah, dimanapun kita usaha, itu adalah bumi Allah. Yang pentingnya berpatokan dengan kejujuran. Karena modal kita juga kejujuran, Ustaz. Ketika saya ke Jakarta, ya tidak membawa duit. Mohon maaf, saya cuma membawa duit 20.000. 20.000 di zaman itu? Zaman itu. Waktu itu tol Cikampek baru jadi kalau nggak salah. Iya. Nah, saya ikut sama saudara dari ponakan dari nenek saya. Namanya Mas Waridi. Orangnya masih ada. Masih ada juga. Nah, saya ikut beliau itu, pertama kita itik-itik dulu. Itik itu masang kancing. Masang kancing, gosok gitu kan. Gosok memang leher. udah dikonveksi ya? Konveksi. Udah konveksi. Beliau waktu itu punya karyawan ada antara 20 lah sampai 25. Dan saya masuk sebagai anak kancing namanya. Nah, di dalam anak kancing setiap hari Ahad saya belajar. Karena libur hari Ahad saya gunakan untuk belajar jahit dan lain sebagainya. Nah, saya belajar gosok leher, gosok kantong, ngancingin, lubang sampai finishing sampai kelar. Nah, 4 bulan saya udah bisa jahit. Sementara banyak teman-teman 1 tahun nggak bisa jahit. Langsung jahit bentuk baju? Bentuk baju. Makanya Mas Ridi bingung saya itu. Kamu baru 4 bulan kok minta jahit gitu kan. Dan emang saya udah bisa jahit, Mas. Dan hasilnya maksimal? Maksimal hasilnya. Alhamdulillah, saya sempat dites sama bos saya, Mas Faridi itu, dikasih 10 potong dulu.
ngetes. Alhamdulillah beliau belum ridho karena masih 4 bulan. Saya harus ngabdi dulu. Iya. Ya udah kalau saya harus ngabdi, saya mau pindah aja, saya mau jahit tempat lain. Iya. Akhirnya beliau dikasihlah saya mesin untuk jahit. Dalam jahit saya kisah sedikit Ustaz. Saya Iya. jahit selama 4 tahun kurang lebih. Iya. Alhamdulillah ya adalah rezeki yang kita tempelkan ada. Ya, alhamdulillah 4 tahun. Tapi kita juga punya misi bagaimana saya bisa motong. Karena antara setiap itu tuh beda bagian-bagian. Beda bagian, Pak. Tapi Dari mulai ngancing itu beda. ngancingin nggak beda. Dulu kita ngancingin aja ya sekedarnya gaji ya cuma dikasih 25.000 1 bulan. 25.000 Saat itu. tahun berapa ya? Ya tahun 8990. Oh. 990 itu. Kita dikasih uang ini cuman 25.000. Sedangkan ongkos bis itu berapa dari Batang ke 4.500. Oh, masih murah ya. Ya, kita dulu beli 4 bulan dikasih duit 125.000 pulang. Iya. 45 kita belikan kambing dapat 4 waktu itu. Wah, Dan gitu. kambingnya dipelihara sama bapak saya. Oh, setiap gajian beli kambing. Iya, saya tinggalkan lagi. Oh. Nah, jadi saya alhamdulillah saya jahit 4 tahun Ustaz. Iya. 4 tahun saya jahit, saya ada lirikan ingin jadi tukang potong. Tukang potong. Dan saya Di belajar tempat yang sama. di tempat yang sama. Dan saya suka bantu-bantu motong akhirnya. Biar Ya. bisa dapat ilmu, saya bantu-bantu sama tukang potong. Akhirnya tukang potong itu baik hati ngajarin kami. Namanya Mas Purwanto. Mas Purwanto. Nah, Mas Purwanto itu pengen belajar silat, saya pengen belajar motong. Oh. Kita tukar. Ya. Nah, dari kalau malam minggu itu jam 8 sampai jam 1 malam itu kita latihan silat sama Ya. beliau. Nah, siangnya kita belajar motong. Oh. Alhamdulillah saya bisa motong dan saya dapat kerjaan yang luar biasa di motong itu. Menariknya lagi adalah kan udah dikasih mesin. Kenapa pengen motong? Karena Apa lebih gede gajinya? ya jelas kita pengen lebih gede dong. Oh. Karena untuk meraih sebuah kesuksesan itu harus melihatnya ya ke atas, mengejar gitu kan. Mengejar. Kalau yang dikasih mesin itu 25.000. Kasih mesin itu kita cuma dapat seminggu paling 150 perak. 150.000. 150.000. Nah, kalau motong? Kalau motong kita bisa dapat 600 sampai 1 juta dalam seminggu. Seminggu? Iya. Di tempat yang sama? Ya kalau tempat sama ya paling 600. 600. Kita bisa motong ke tempat lain lagi. Oh, berarti beberapa Abang nggak pernah kompleksi. libur kalau kerja tuh? Saya liburnya kalau malam Jumat. Kalau Saya malam libur. Jumat. Malam Jumat saya libur karena saya ada kegiatan rutin taklim di Marunda, di Masjid Pasrah Diri namanya. Oh. Jadi kalau malam Jumat saya jarang kerja, Hmm. hanya untuk ibadah aja. Ini untuk ibadah. Nah, ini yang membuat Abah pengen selalu berada ekonomi ataupun gaji yang meningkat. Berarti pertama kali kerja atau merantau itu 25.000. Pertama dikasih 25.000 1 bulan. 25.000. Kemudian sampai dimotong. Udah puas dimotong. Belum? Setelah motong Belum. kan udah 1 juta tuh. Belum. Di tahun berapa itu 1 juta? Kan berarti gede banget. Gede banget Ustaz. Makanya ya alhamdulillah kita bisa nempel-nempel tanah. Saya kalau dapat duit saya carikan tanah, saya mau beli tanah. Dapat duit. Walaupun berapapun tabelin ke tanah aja ya alhamdulillah gitu aja sih ya. Jadi kenapa saya kepengen selalu lebih tinggi daripada pendapatan kami? Ya oke, motong udah tinggi, tapi memang tenaga kita terkuras habis. Karena dulu saya motong tuh sampai 4-5 konveksi. Oh, beda tempat. Beda tempat. Nah, jadi 4-5 konveksi itu hampir 50 tukang jahit. Nah, jadi kita motong tuh nggak pakai meja gelar kayak sekarang. Iya. Kita pakainya tikel ya kan, kemudian pakai gunting manual. Nah, jadi itulah kenapa motong menguras tenaga tapi duitnya gede gitu kan. Nah, akhirnya kita ngelirik ke dalam dagang. Ngeloper, bahasa keren itu ngeloper gitu, ngeloper. Ngeloper bahasa kerennya itu jadi loper gitu kan. Iya. Jadi loper itu kita ngambil dari konveksi kita jual ke pasar-pasar. Sampai ke Cikarang, Kerawang. Baju jadi atau Itu baju jadi udah. Oh, udah baju jadi. Kita beli Kirain potongan-potongan dari enggak, bahan. kita beli sama bos kita baju jadi. Oh, baju jadi. Kita jual ke Kerawang, Cikarang, Purwakarta ya. Nah, Tapi masih tetap kerja. kerja kita ada kan kalau minggu itu kan perai. Oh, Nah, jadi itu pas perai. libur justru malah jualan. Jualan kita. Ya, awalnya kita ngikut orang juga. Ikut Nah, orang. kita ikut orang belajar ya, akhirnya kita Ya. bisa ya udah kita ambil barang kita jual. Oh, jadi memang dari awal ngancing, kemudian dikasih mesin, kemudian motong, sampai ternyata di saat itu kenapa milih sampai dagang? Ya, Kan dagang itu kan kerjaan mulia ya Ustaz. Enggak, maksud dia kan ketika kita bicara lagi kemuliaan ini ya memang real. Tapi ketika bicara lagi kan sudah motong bisa, Iya. mesin ada. Ya, itu modal saya kan, modal pengalaman. Jadi ketika kelak saya bisa
Saya nggak ada misi pengen buka konveksi saat itu, nggak. Duit Enggak. dari mana? Iya. Duit dari mana saya mau buka konveksi? Nggak ada misi itu. Tapi Allah kodratkan lain. Iya. Ketika saya dagang, waktu itu saya modal 2,5 juta. Iya. Dalam 2 tahun Allah kasih rezeki saat itu hampir 70 juta sampai 75 juta saat itu. Saat itu. Dan langsung Di saya tahun berapa berarti? ya di tahun 97 98. Oh. Karena pas tahun itu ya saya syukur banget ya, alhamdulillah saya saat ini bisa buka konveksi dan saya langsung pulang ke Bapak yang tadinya Bapak menawarkan kalau mau buka konveksi, udah jual aja tanah itu. Lagi-lagi saya bertanggung jawab kepada ahli waris Bapak nanti, anak-anak kakak saya dan adik saya. Kalau sampai saya bangkrut. Tapi kalau saya berhasil, ya saya bisa menggantikan itu semua. Itu menjadi tantangan buat saya. Untuk apa saya buka konveksi dengan harta waris? Makanya saya yang berinisiatif. Nah, betapa bangganya saya ketika saya dapat duit saat itu, saya bawa ke depan Bapak dan Pak, saya dapat duit, saya mau buka konveksi. Apa kata ayah saya? Saat itu saya berkata, duit dari mana, Nak? Alhamdulillah dari kerja saya, Pak, selama ini. Ya udah, doa Bapak selalu menyertai kamu. Ya alhamdulillah, Ustaz, mulai dari itu saya beli mesin 1 set. Ya, kalau nggak salah mesin jahit 8, mesin lubang, kancing, dan obras. Udah siap jalan. Habis waktu itu 68 jutaan. Nah, sisanya itu saya buat ngontrak selama 2 tahun. Ngontrak ruko. Ngontrak rumah, untuk konveksi itu. Dan saat itu kan otomatis Abah harus punya konsumen. Iya, saya waktu itu buruh sama Tanah Abang. Orang-orang toko Tanah Abang kita buruh. Dengan sistem jual beli. Sistem jual beli. Jual beli itu Mas Aska itu punya barang, saya jahitin dengan harga misalkan per yard 10.000. Ya. Nah, nanti saya jual lagi bajunya per potongnya 25.000 misalkan. Nah, itu di situ kita kerjanya. Jual beli namanya. Jadi secara bahan sebenarnya Abah nggak modal. Karena dikasih oleh saya. Dikasih oleh bos kita, oleh Mas Aska. Oh, berarti itu yang dilakukan berapa lama? Saya hampir 98 sampai ketemu tahun 2002. Tahun 2002. Berarti hampir 4 tahun kita. Selama perjalanan dari mulai Abah merantau dari Batang, Jawa Tengah, kemudian ke Jakarta, itu nggak pernah tuh coba ke usaha yang lain misalnya gitu? Nggak berhubungan dengan konveksi, berhubungan dengan jahit, berhubungan dengan baju gitu? Iya, saya udah nyaman dalam bidang ini, Ustaz. Udah nyaman. Dari awal merantau? Nah, awal merantau maksudnya ada misi. Karena kita lihat konveksi itu orangnya boleh dibilang ya hidupnya mapan semua. Jadi itu menjadi obsesi kami untuk bisa seperti beliau gitu kan. Nah, kan nggak apa-apa kita mengejar dengan orang yang memang punya kebagusan di situ. Sehingga prinsip saya, dia aja bisa kok saya nggak bisa. Sama-sama dikasih tangan 2, kaki 2, mata 2, sempurna kita. Kenapa nggak bisa? Allah berikan tubuh kita ini yang sempurna. Jadi apa salahnya kita bisa meraih itu gitu kan? Dengan cara-cara yang halal, cara-cara yang Allah ridho gitu kan? Alhamdulillah. Ya saat itu kita memang misi kami ya seperti beliau-beliau bikin saya buka konveksi dan alhamdulillah ridho juga buka konveksi. Nah tinggal saat itu kita bagaimana cari pekerjaan gitu kan. Alhamdulillah saat itu saya ketemu dengan orang India bernama Pak Sony yang saat ini masih ada di Sunter, dekat Danau Sunter. Ya belum masih berkawan sama kami dikasih job luar biasa 1 bulan itu hampir 3.000 sen. 3.000 1 bulan dan kita kerjakan dengan sistem kontrak. Lalu disitulah kita mulai dapat modal kembali. Dan tahun 2002 kita udah mulai belanja sendiri untuk bikin baju-baju yang memang dibutuhkan oleh masyarakat saat itu. Oleh masyarakat. Dan itu yang membuat produk yang dijahit oleh Abah itu dikenal di negeri lain. Karena lewat India ini kan? Saat itu kami hanya supplier untuk wilayah produksi saja. Wilayah Indonesia. Karena kita punya sales, waktu itu salesnya ada 13 orang. Jadi sales itu kita kasih barang, nanti ketika dia dapat uang atau dapat giro, ya saya dikasih giro sama beliau. Nah, waktu itu saya banyak orang masih ya biasa-biasa aja naik sepeda, naik motor ke taksi modal. Sekarang udah sukses semua. Dari kami memberikan utang kepada beliau itu. Ya, ada juga yang berkhianat, tapi ya nggak banyak, kan? Tapi banyak juga yang sekarang itu hidupnya mapan, ya kita kerjasama, ya saling membutuhkan aja. Beliau butuh barang, saya butuh duit. Nah, jadi yang penting saya bilang sampai modalnya kejujuran. Junjung tinggi ketika kita berbisnis sama teman harus modal utama adalah kejujuran. Masya Allah. Dan ini yang juga kita, Masya Allah ya, kalau di pemirsa Al-Bahjah TV, kami lagi pakai produknya beliau. Ya, sebenarnya bukan sekarang aja. Ini udah lama banget kita bersama dengan produk yang diproduksi oleh Abah Haji Hartono itu adalah Beverly. Apa yang membuat Abah itu memproduksi ataupun membawa brand dan menghadirkan Beverly?
pada saat saya merintis, saya bikin kaos namanya kaos tank top. Ya. Karena saya banyak guru sehingga menasihatin, dapat nasihat. Ya. Itu bikin tank top itu nggak bagus karena you can see ya. Kesana saya langsung lari. Ya. Lari, akhirnya kita kembali ke baju fashion dan terutama baju Kemco saat ini. Kemco. Nah, bagaimana Bang Abi Aska ini memakai baju Beverly? Seperti apa rasanya? Pasca pulangnya, bagaimana rasanya dipakai itu? Sebenarnya ini bukan karena dikasih sebenarnya. Tapi karena memang real bahwa setiap kami memproduksi ataupun bersama dengan Al-Bahjah TV itu, ya memang baju yang kami sering pakai adalah dari Beverly. Dan ini yang terbaru. Yang terbaru karena ini. Motifnya batik. Iya. Nyaman, adem, terus pas di ini biasanya kan suka pundak. Ya, di pundak tuh biasanya suka apa tuh ringsek begitu. Nah, jadi nyaman banget. Itulah fungsinya kenapa saya berasal dari awal. Ya. Karena saya menguasai semua Ustadz untuk bidang konveksi. Ya. Nah, dari tukang kancing, tukang gosok, tukang jahit, tukang potong. Ya, saya tukang potong juga. Ya. Sehingga kita insya Allah ya untuk pola kita bisa lah. Walaupun nggak banyak karena kita modal cuman melihat ya, bukan kita les atau kita cuman melihat aja. Tetapi kita menyesuaikan. Sehingga ya harapan kami ya baju yang dipakai ini bisa buat ibadah. Nah, sehingga ketika orang yang pakai baju kita ibadah ya alhamdulillah kita dapat pahala. Jangan buat maksiat. Oh, insyaallah. Itu aja. Tapi kalau dipakai buat Al-Bahjah TV, apalagi buat dakwah, buat dakwah, buat guru-guru mulia. Iya. Ya, insya Allah itu menjadi kebaikan buat kami dan keluarga khususnya. Ya kan terus buat santri-santri yang ada di sini. Baik, masya Allah. Dan ini yang membuat Beverly ini makin kokoh. Iya. Beverly ini dibikin tahun 2010. 2010. Dan kenapa sih ikonnya atau logonya itu ada lambang kuda? Kenapa harus Beverly ya? Dan lambang kuda. Beverly adalah nama salah satu kota di Amerika. Oh, Beverly nama itu terinspirasi. Beverly Hills ya kalau nggak salah. Hills itu terkenal dong. Nah, kenapa tidak kita bikin Beverly? Kenapa saya pakai logo kuda dengan harapan baju yang kita pakai itu kuat dari segala gempuran, baik dari iman kita maupun dari godaan di luar yang ada di sana. Dengan bahannya juga yang kuat. Dengan bahannya kuat, setannya kuat. Nah, kenapa itu kuda yang ditampilkan? Ya kan? Berarti kita ini ingin semoga produk kita kuat menahan gempuran, ya, kuat bertahan walaupun digempur dan kita tetap bertenaga, bersinergi. Bagaimana kuda menarik berlari dia bisa tetap aja biar jalan. Tetap jalan dengan kondisi cuaca apapun. Cuaca apapun. Baik, masya Allah. Tentunya ya jalannya itu atas ridho Allah ya. Tentunya itu aja. Masya Allah. Baik, ini memang kalau kita bicara mengenai Beverly ini sendiri, berarti ada suatu perjalanan yang dimana dari sinilah berawal sehingga hadirnya kedekatan dengan para ulama, kedekatan dengan para orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jangan dulu diciptain. Insyaallah. Kita akan kembali dalam program Inspirator Dakwah setelah yang berikut ini. Ada yang baru di Al-Bahjah TV. Program-program spesial yang siap menemani akhir pekan jadi lebih seru dan bermakna. Kisah nyata para pelaku usaha muslim yang berjuang dari nol, penuh kegigihan dan ikhtiar, hingga kini menjadi pengusaha sukses yang dermawan. Ya seperti kita kursi-kursi seperti ini. Ini awal kita produksinya seperti ini. Aba Masa Kini, setiap Ahad ke-1 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bincang seru bersama Asatidz Al-Bahjah, mengulik isu-isu menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kita niatkan bahwa kita kerja ini untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Bincang spesial, setiap Ahad kedua pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Menelusuri perjalanan dakwah Buya Yahya ke berbagai kota, pelosok negeri hingga mancanegara. Lebih dekat dan lebih personal, mengikuti keseharian Buya dalam berdakwah. Kita saksikan bagaimana kedekatan guru kita tercinta Buya Yahya. Buya Menyapa, setiap Ahad ketiga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mengungkap rahasia sukses para pengusaha muslim yang tak hanya berbisnis, tapi juga berkiprah dalam dakwah. Kisah inspiratif yang penuh hikmah dan semangat. Saya ingat Buya ceramah, sedekah. Allah, kuncinya sukses sedekah. Inspirator dakwah, setiap Ahad keempat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat.
hanya di Al-Bahjah TV. Masih bersama dalam program Inspirator Dakwah Al-Bahjah TV. Dan kita masih bersama dengan Abah Haji Hartono yang biasa juga masa kecil dipanggilnya Harto. Masya Allah. Baik, Bah, kalau tadi kan diceritakan bahwa Beverly ini adalah sebuah produk yang memang dihadirkan untuk memberikan suatu pesan kuat dengan adanya ikon kuda, kuat dari segi masanya, kuat dari segi kualitas bahannya, kuat juga dari segi memperkokohkan keimanan. Betul. Ada pesan dakwah juga di situ. Iya. Nah, kemudian tadi kenapa sih Abah tuh lebih ke memproduksi apa selain baju-baju seperti ini, Kemko seperti ini, ada yang diproduksi lain nggak sih dari Beverly ini? Ada Ustadz, saya banyak bikin. Di antaranya adalah baju anak-anak. Baju anak-anak juga. Baju anak-anak kita bikin juga. Cuma ada merek beda. Tapi memang untuk muslim. Muslim ada, yang standar untuk main bermat ada. Oh, berarti bukan branded. Kalau ini tuh adalah produk muslim. Muslim ya. Tapi kalau dari Beverly sendiri, apakah semua kalangan juga Beverly kita digunakan? Kalangan juga untuk dewasa. Kalau Beverly itu khusus dewasa. Khusus dewasa. Nah, itu kita juga bikin ada baju kantoran, ada packing stand up juga, leher berdiri. Kemudian kita juga bikin kantong 2 tutup. Untuk kerja harian, kerja yang di luar bukan kantoran, itu kita menggunakan bahan yang bagus, ya, rata-rata ya tuil 30S. Nah, itu juga pasarannya lumayan menembus ya, kantong 2 tutup ya. Kemudian kita bikin juga kurta, bikin juga Kemko, banyak kita produksi. Jadi sebenarnya yang sekarang tren apapun itu pasti Beverly akan hadir. Insya Allah itu akan hadir. Tapi dengan konsep dan elegan yang berbeda. Dan apalagi konsep yang kita pakai ini nyaman banget. Buat kondangan bisa, buat di kantor bisa. Buat sholat apalagi. Sholat apalagi. Dan itu Kemko ya. Kemko. Duduk dengan Buya, duduk dengan Ustadz Abdul Somad, cocok ya. Alhamdulillah. Beliau juga sering pakai baju kami. Masya Allah. Baik, Mbak. Ini kita bicara lagi bahwa setiap malam Jumat apa itu harus ngaji. Kalau waktu itu ngaji apa sih? Kita namanya ngaji ya belajar Al-Quran. Belajar hadis dan sunnah hadis gitu kan. Kemudian yang terakhir itu kita belajar dengan etikat bagaimana kita ini hidup bisa bermanfaat untuk umat. Dan kita mendapatkan dulu ijazah sholawat nariyah. Dan kita menjalankan itu selama 41 Jumat. 41 Jumat. Dan itu memang setiap Jumat yang harus baca itu? Harus baca itu dari jam 12 sampai subuh. Jam 12 sampai subuh. Itu salah satunya kunci untuk bagaimana kita itu ketika usaha Allah ridho. Bukan dari sholawatnya, tapi Allah ridho. Allah ridho dari apa yang kita sedang lakukan. Nah, ini yang juga sebelum almarhum meninggal, Ustadz Arifin Ilham, katanya Abah itu sudah dekat. Baik, saya memang pencinta beliau. Dengan suara khas, ya kan, kemudian perilaku beliau yang luar biasa, yang kemudian kita tertarik, dan kita kalau beliau ada itu kita kejar-kejar beliau. Pengen salaman rasanya, kapan saya dekat sama beliau. Akhirnya mulanya di mana? Awal mulanya kita lihat ada di daerah kota, Bang. Daerah kota itu di daerah kelurahan apa namanya ya? Ya Allah, agak lupa. Pokoknya kita lagi setor barang, ada beliau, saya berhenti. Suaranya bagus amat, saya berhenti. Kapan saya bisa ketemu? Akhirnya saya tanya-tanya kalau mau ketemu dikir aja di Mampang, di daerah Sawangan, daerah Sawangan, Depok gitu kan. Kemudian saya minta alamatnya dan esok hari Minggu pertama kita berangkat ke sana. Ternyata jamaahnya banyak ke jalan-jalan. Nah, baru-baru bisa masuk gitu kan. Ya udah rutinitas. Akhirnya ketemu sama Ustadz Abdul Syukur itu termasuk ya kesayangan murabi guru kita Ustadz Arifin. Dan kita diajak jumpa sama beliau. Oh, itu awal mula yang dekat dengan beliau. Dan itu sampai kan setelah dari Sawangan Depok hijrah ke Sentul ya. Itu. Kita hampir berhenti sama beliau itu hampir 1 tahun lebih. Kita nggak ikut setelah peresmian di Sentul. Kemudian kita ikut lagi pas ketika beliau bangun di Gunung Sindur. Oh, Gunung Sindur. Nah, itu kita gabung lagi dengan kita udah sama-sama dekat sama beliau. Ya, saya anggap beliau adalah seorang guru yang cukup istiqomah. Ya, beliau membangunkan WA lewat WA itu setiap jam 3 malam. Kami dibangunkan sama beliau. Dan alhamdulillah saya
sama beliau tuh ya beliau nggak mau dipanggil ustadz, Ya. panggil anak abang. Kalau antum manggil anak ustadz, ya nggak usah bersahabat sama anak. Gitu. Sehingga ya kita manggil bang aja. Alhamdulillah dengan kedekatan itu ya hati kita terikat Ustaz. Hati kita terikat. Betapa terkejutnya ketika beliau itu wafat. Kita ikut bersama beliau tuh ketika ada aksi kita ikut sama beliau. Tapi ya namanya usia ya. Ajal kita tidak tahu dan itu sangat sangat mendadak gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah saya dikasih kesempatan manggil jasad beliau dari mihrab sampai ke lip. Saya manggil jasad beliau di antara puluhan ribu jamaah. Mungkin karena ya saya sayang sama beliau, jadi bagaimana saya di akhir ini saya bisa dekat sama beliau. Masya. Saya manggil jasad beliau sampai ke mihrab dan saya langsung ambil mobil, saya langsung cabut ke Gunung Sindur dan alhamdulillah saya di sana. Saya banyak menguruk beliau, mencangkul untuk menguruk beliau, banyak saya di sana. Sampai semua gamis dan sarung saya penuh tanah merah. Itu saking saya cintanya sama beliau. Dan semenjak belum meninggal kita aduh nyari guru siapa lagi gitu kan. Beliau udah meninggal. Bahkan yang salah satu mencetuskan untuk nanti kamu kalau punya duit bangun pesantren adalah beliau saat itu. Oh, ada salah satu pesan yang teringat. Beliau berpesan kepada kami 3 hal. Yang pertama, doakan kalau abang meninggal duluan. Maka saya setiap sholat di antara kedua orang tua saya adalah beliau yang saya bacakan Fatihah. Itu tiap sholat. Tidak mesti sholat, tiap sholat saya bacakan untuk beliau Fatihah, khususan buat beliau. Kemudian yang kedua itu jangan lupa kalau punya duit bangun pesantren. Karena kalau kamu bangun pesantren, antum bangun pesantren maka pahala akan mengalir sampai kiamat. Nah, kenapa nggak masjid? Tadi ada pertanyaan kenapa nggak masjid? Ya kalau masjid udah banyak yang bangun. Nah, banyak di sana sini bahkan masjid kurang jamaah sekarang kan. Kecuali sholat Jumat rame. Tapi kalau kita lihat hariannya ya aduh mohon maaf Ustaz. Ya kan ya bukan mengurangi jamaah, kayaknya lebih bermanfaat pesantren karena pesantren diperlukan untuk belajar anak-anak kita, menciptakan generasi yang rabani kata beliau kan. Yang terakhir itu beliau berpesan bantu kami ketika menghadapi amal ma'ruf nahi munkar. Bantulah setiap ada amal. Nah, sekarang itu pun kita jalankan 3 pesan dulu kita jalankan. Masih terus dijalankan. Masih ya. Dan di saat itu sudah mulai kenal dengan Ustadz Abdul Somad. Saat itu kita udah kenal sama beliau tapi kita ya sekedar kenal dan saya kalau beliau ceramah saya pasti di depan beliau gitu. Nah, saya nyari tempat paling depan Ustadz Abdul Somad. Karena saya juga ngefans juga dengan ceramahnya. Ketika yang kecil bawa gula, yang gede bawa aren gitu kan, itu saya sangat tertarik dan suaranya menggema. Alhamdulillah kita saat ini udah bergabung sama beliau. Masya Allah. Dan awal mula kenal dengan Buya itu gimana? Oh awal Buya saya mengenal beliau semenjak beliau ada kecelakaan. Nah itu kan rame ya di televisi dulu ya. Betul. Dulu di TV dulu itu rame. Kemudian kita tertarik. Qadarullah Allah pertemukan saat Tuan Guru ketemu Buya di Islamic Center Jakarta Utara. Oh, acara tabligh akbar. Tabligh akbar. Kebetulan Tuan Guru itu tidur di rumah saya di Jakarta Utara. Di Jakarta Utara. Dari Masjid Al Azhar Bekasi, beliau istirahat sebentar 2 jam di rumah kami dan kami antar ke Islamic Center. Saya nggak nyangka kalau di sana ada Buya Yahya. Sehingga pertama kali saya mencium tangan Buya Yahya adalah di Islamic Center Jakarta Utara. Sebelumnya sudah mahabbah? Sudah kenal sama Buya belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Saat ketemu itu di sama Tuan Guru Was bersama Buya di Islamic Center Jakarta Utara. Sampai ada akhirnya Al-Bahjah Batang. Itu prosesnya seperti apa? Prosesnya ya karena misi doa dari Ustadz Arifin tadi, murabi kita, yang nanti kalau udah punya duit bangun pesantren, sebenarnya jujur kita tadinya sih mau bareng sama beliau. Ntar kalau saya udah siap, saya mau tawarkan ke beliau. Tapi ke beliau udah wafat dulu kan. Karena beliau lagi sibuk bangun Sindur kan. Sindur itu udah berapa ratus miliar aja ya kan. Yang dibangun sama beliau, kita menyaksikan persis lah gitu kan. Karena kita juga siap hari Selasa tuh kita buka bersama beliau di sana. Pokoknya hari Senin malam Selasa kita ada ke sana buka bareng sama beliau di Gunung Sindur itu. Ya mungkin qadarullah Allah takdirkan kami ketemu sama Buya. Ketika Buya membuka pesantren di Kunciran, kebetulan salah satu ketua yayasannya Pak Haji Nur itu saat itu datang ke toko saya untuk mengajak kenalan dengan Buya. Nah, dan saat itu memang saya sudah siap, saya siap bangun pesantren, tapi saya nggak ada orangnya, siapa yang harus mengelola pesantren ini gitu kan? Ya alhamdulillah ya mungkin doa dari guru saya Murabi Ustadz Arifin Amin itu manjur gitu kan? Ya, bertemu dengan orang yang tidak kalah hebatnya dengan guru kita Ustadz Arifin Ilham. Kemudian kita sampaikan, kita janjian ketemu di Kunciran. Dan kita Buya kita mau wakaf nih Buya. Ini ada rezeki sekian dan ada tanah sekian. Diterima sama beliau dan janjian hari Ahad kita ketemu di rumah Buya Yahya di Cirebon. Akhirnya
setelah usai taklim hari Ahad, ya kita bareng menuju ke lokasi di lokasi Batang ke desa Tolambat waktu itu kan, yang sekarang pesantren di Beringin Gintung. Itu nggak perlu kita kisahkan. Nah, ini yang menariknya lagi adalah, ya mohon maaf, kan kalau Al-Bahjah itu bukan cuma hanya menyerahkan. Tadi kan Abah bilang, Buya ini ada dananya, ini ada tanahnya, tapi Abah tuh terlibat di dalamnya. Itu apakah? Loh, kok saya udah saya kenapa sampai ikut juga terlibat? Oh iya, itu memang yang betul. Awalnya saya tidak mau. Saya mau, saya nih wakaf dan saya nih uang Buya. Iya. Ternyata ya itulah Buya orang beda. Untuk merangkul semuanya dan kita terlibat, ya beliau nggak mau untuk gitu aja. Udahlah Pak Haji bangun gini ya. Saya mengikuti Samin apa kata beliau, udah bismillah aja lah gitu. Akhirnya kita terlibat praktis ya, dari tahun 2001 sampai sekarang alhamdulillah. Al-Bahjah Batang ya mohon doa semoga semakin berkembang. Amin. Amin. Semakin bisa jaya, semakin bisa berguna untuk umat dan masyarakat khususnya sekitar Desa Beringin Gintung. Tapi kalau dari mulai awal kenal ketika di Islamic Center, kemudian dibawa oleh Abah Haji Nur, apa sih yang paling Abah rasakan tentang seorang Buya Yahya? Yang menarik terhadap beliau adalah ketawaduan beliau. Seorang sekelas ulama besar, ya beliau sangat sederhana. Ya saya bilang Allah pertemukan dengan orang yang tawadhu yang luar biasa. Ya mungkin ini adalah impian dari setiap manusia, jadi setiap insan. Cuman ya kadang-kadang ketika kita tidak berani mendekat, ya maka tidak akan dapat. Makanya inspirasi dari teman-teman juga harusnya ketika kita kepengen dekat dengan orang-orang yang soleh, yang berilmu, yang tawadhu, ya kita minta pertolongan kepada Allah aja, biar hati kita dekatkan sama beliau, dan bahkan jasa kita didekatkan sama beliau. Ya kalau kita dekat sama beliau, ya pertama yang kita lihat adalah tawadhu beliau, dan luar biasa ceramahnya sangat mengena. Tidak lepas dari itu semua adalah mungkin Allah takdirkan untuk menjadi, ya kita sebutkan katanya sesepuh Al-Bahjah. Itulah yang mungkin menjadi ikatan kita dari seluruh Indonesia, bahkan luar Indonesia. Itu aja. Baik, dan ini yang juga kita kepengen dapat pesan yang mungkin selama Abah bersama dengan Buya, atau mungkin pernah semobil dengan Buya, apa sih yang Buya selalu keluarkan ataupun ucapkan atau pesankan? Karena ketika Abah dengan almarhum Ustadz Arifin Ilham, itu kan ada pesan juga tuh. Bahwa saya kalau bisa dengan harta, ya dengan harta. Nah, apalagi sih kalau yang dipesan sama Ustadz Arifin Ilham tuh? Ya 3 pesan itu ada sampai di depan. Kalau untuk Buya, untuk Buya kita juga kalau lagi ngobrol apa ya cukup menyentuh hati juga ya kan. Bagaimana kita itu bisa mempergunakan harta kita untuk menuju kebaikan di akhirat. Itu yang jelas gitu aja. Semua guru tuh mengajarkan itu, baik Tuan Guru UAS maupun Buya. Sehingga fungsinya kenapa kita harus dekat dengan ulama? Ini fungsinya satu. Ketika kita punya rezeki, maka rezeki itu akan kembali kepada Allah. Ada nasihat. Bayangin Ustadz, kalau saya nggak kenal sama ulama, gue punya duit nih, saya punya duit nih, ya mungkin banyak maksiat Ustadz. Bener nggak? Tapi dengan barometer kita dekat sama ulama, ya yuk kita bareng-bareng. Ya kita bantu dakwah beliau, kita bantu ini semampu kita, kekuatan kita bisa membantu perjuangan beliau-beliau ini, para ulama ini. Kenapa tidak gitu kan? Toh yang kita keluarkan itu rezeki yang memang milik kita. Seperti contohnya Al-Fakir ini dengan izin Allah bisa mendirikan pondok dengan tanah wakaf. Dengan awal mula kita sendiri, nah sampai sekarang banyak sesepuh yang bergabung. Nah itu kan karunia Allah sebenarnya. Bergabungnya ke kita dalam kebaikan bersama Buya, bergabung juga itu saudara-saudara kita se-Indonesia. Sehingga insya Allah akan menjadi yang namanya syafaat, memberikan syafaat. Ya kalau kita punya guru bisa memberi syafaat kan luar biasa Ustadz. Gimana kalau kita nggak punya guru? Ya kita kalau nggak punya guru ibarat layangan putus Ustadz. Bahkan saya sempat ketika Ustadz Murabi Arifin wafat, saya sempat, kemana saya harus cari guru? Kemana saya harus cari nasihat? Nah itu. Karena apa? Karena penting nasihat bagi kami yang orang-orang yang memang butuh gitu kan. Nah salah satunya nasihat Buya itulah yang kita jalankan saat ini. Bagaimana kita hidup di masa ini, tapi kita untuk persiapan menghadap Allah. Bekal yang kita bawa ini jangan cuma kita pergunakan untuk di dunia. Setidaknya ya kita bawa juga ke akhirat lah. Ya. Akhirnya kita bangun pesantren tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, para sesepuh bergabung, semangat berjibaku, dan insya Allah
Mudah-mudahan tahun depan kita udah mulai bangun gedung, insya Allah. Masya Allah. Dan itulah arti sebuah kebersamaan. Iya, betul. Karena setiap usaha itu, Al-Fakir sendiri pasti ada untuk Al-Bajah. Ya. Nah, kalau ada usaha baru ini, tak perlu saya sebutkan namanya, 50% keuntungannya saya berikan ke Al-Bajah. Dan itu adalah impian. Impian. Bahwasanya omset dunia tetap dapat, akhirat pun tapi bekal akhirat harus disimpan. Dan ada juga usaha air yang menyokong untuk makan santri, ada. Salah satunya adalah air baru. Itu adalah infaknya saya bikin 5-10% untuk beli beras untuk makan santri. Dan semua adalah pikirannya gimana caranya membesarkan pesantren. Ada juga itu usaha Rizkimat yang kita punya, itu pun sama. Itu juga untuk beli wifi, untuk ngasih sedikit ustadz yang ada di sini, kita pergunakan untuk itu sebagian. Jadi semua adalah gimana caranya menopang perjuangan dakwah di pesantren. Betul. Nah, pokoknya saya setiap punya usaha pasti 5-10%, bahkan 50% saya belikan untuk Al-Bajah. Batang dari awal menyerahkan sebagai muakif, kemudian membangun, kemudian sampai dengan terlibat sebagai bagian daripada pembangunan. Saat ini berarti sudah berapa? Kan berarti tadi awalnya 1, Abah Haji Hartono. Kemudian sekarang sudah ada berapa yang bersama dengan Abah Haji Hartono bahkan sebagai pengurus di Al-Bajah Batang? Kalau saat ini kita untuk pengurusnya semuanya masa sepuhnya yang terlibat langsung udah hampir 15 orang. 15 orang. Masya Allah. Yang awalnya sendirian ya? Termasuk ya Pak Haji Prasojo itu jauh dari Semarang. Dari Semarang. Nah, beliau luar biasa semangatnya ya bagaimana untuk membangun Al-Bajah ini ya. Ya lagi-lagi kita bersinergi bertiga, berempat, berlima, berlima-belas. Bagaimana yuk kita itu bisa membangun gedung formal. Impian kami adalah bagaimana kita bisa dirikan satu gedung 36 meter kali 2 meter kali 3 lantai. Itu mudah-mudahan cepat tercapai. Baik, Masya Allah. Amin. Dan harus segera tercapai. Insya Allah. Baik, Masya Allah. Nah ini Abah ada satu hal yang memang dalam program Inspirator Dakwah kita ingin memberikan pesan yang sangat berarti, apalagi khususnya yang menyaksikan tayangan ini, apa sih yang harus kita siapkan ketika kita sedang membangun usaha, kemudian apa sih yang harus kita impikan ketika kita sudah berada di puncak kejayaan. Silakan Abah. Setiap usaha, ya bersihkan hati. Tujukan dalam satu fokus misi. Oh saya itu harus seperti ini. Jangan menoleh ke kanan ke kiri. Sebab nanti kalau menoleh kanan kiri maka kita akan hambar. Misi kita akan luntur dengan sendirinya. Makanya bersihkan hati kita untuk tentunya tiap usaha itu ya jatuh bangun udah biasa. Ya kan ditipu orang udah biasa Ustaz. Tapi nggak mungkin kita jalan tuh mulus, ada kerikil, ada pasir dan sebagainya. Tapi kembali lagi niatkan ibadah usaha kita itu karena Allah. Apalagi kalau kita niat saya usaha itu niatnya bukan untuk kekayaan pribadi, tapi untuk berjuang di jalan Allah. Itu ajaran Buya kan begitu. Nah, jangan sampai kita ngumpulin mutiara ya, tapi mutiara yang terkumpul kita tinggalin. Nah, itu kan ajaran Buya kan. Nah, kita kerja keras di dunia ini jangan sampai kita tinggalkan. Yuk, kita kembangkan pesantren kita, mungkin masjid kita untuk apa? Untuk menuju ridha Allah. Adapun semuanya itu adalah ujian. Tapi kita kembalikan lagi semua ujian adalah hak Allah untuk kepada hambanya. Tetapi kalau hamba yang fanatik yang bagus adalah kita tetap berprasangka baik kepada Allah. Nah, termasuk yang kita lakukan inilah sinerginya Allah kepada hamba-hamba. Mudah-mudahan Allah ridho atas segala langkah kami dan para pejuang Al-Bajah Batang. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang terakhir, apa yang ingin Abah sampaikan secara cinta kepada Buya? Saya bermahabbah kepada setiap ulama. Ya, saya punya guru, saya tetap akan mencintai sampai hayat saya. Semoga beliau dipanjangkan umurnya. Ya, guru-guru kita ini selalu istiqomah dalam dakwah untuk jalan yang lurus sehingga apapun yang beliau lakukan menjadi inspirasi buat kami sebagai santri-santrinya, sebagai muhibin-muhibinnya tentunya itu aja sih. Semoga beliau selalu baik, sehat, walafiat hingga Allah wafatkan kelak dalam husnul khotimah, semua dimudahkan harokat dakwahnya dalam menuju negeri yang berkah. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Tidak terasa Abah, kita sudah berada di penghujung acara dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Beverly-nya. Dan semoga ini menjadi inspirasi buat semuanya dalam setiap acara apapun. Jangan lupa gunakan Beverly. Amin ya Allah. Dan pastikan sahabat Al-Bajah TV dimanapun berada, setiap kita memperjuangkan urusan omset, target, market yang menuju dunia, pesankan di hati kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pikirkan omset dan target kita menuju akhirat. Oleh karena itu, dalam program Inspirator Dakwah Al-Bajah TV, kami berharap program ini memberikan inspirasi kita untuk sukses dan bahagia dunia
serta investasikan akhirat kita dalam omset dan margin yang kita dapatkan. Kami pamit dalam program Inspirator Dakwah. Terima kasih banyak. Jumpa kembali dalam program Inspirator Dakwah yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah dari Al-Bajah Batam, Jawa Tengah. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BHS, The Art of Craftsmanship. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BHS Tex.